Lah, gue kok akhir-akhir ini kayak kepikiran terus overthinking gitu gue sama kesalahan-kesalahan gue yang buat dulu. Lah, kenapa? Kak, gimana ya kalau gue nggak ngerjain kesalahan gue yang dulu, hidup gue bakalannya adem-adem aja begitu. Gini loh ya, manusia itu tidak pernah luput dari kesalahan. Jadi yang lalu itu biarlah berlalu aja. Diri lo yang sekarang ini nggak akan ada tanpa diri lo yang dulu. Ya maksud gue tuh pengen kembali ke masa lalu gitu buat memperbaiki masalah-masalah gue. Saudara, kemarin adalah sejarah. Hari esok perlu kita arah. Dan hari ini adalah anugerah. Jangan mengungkit-ungkit masa lalu. Jadikan masa lalu sebagai pembelajaran untuk kita menjadi lebih baik di masa depan. Lu siapa? Saya adalah Dokter Gila. Saya sudah mendengar percakapan kalian dan saya bisa mengembalikan kalian ke masa lalu. Jangan bohong lu. Tapi orang ini muncul tiba-tiba, Ler. Mungkin dia bisa. Saya bisa melakukannya, tapi kalian harus bertanding. Dan siapapun yang menang, dialah yang akan bisa kembali ke masa lalu. Saya akan beri 10 pertanyaan, dan orang yang menjawab paling banyak, dialah yang akan menang. Oke, siapa takut? Pertanyaan nomor 1. Apa yang kamu ketahui tentang sistem dan struktur politik ekonomi masa demokrasi terpimpin? Oh, gue. Jadi demokrasi terpimpin atau pada saat itu Orde Lama ya, tahun 59 sampai 65 itu masa di mana Presiden Soekarno berlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945. Nah, pada masa demokrasi terpimpin itu semua keputusan tuh berpusat pada pemimpin negara, yaitu Presiden Soekarno. 2. Pada masa itu, apa saja masalah ekonomi yang terjadi? Gue tahu. Jadi pada masa Soekarno itu demokrasi terpimpin, banyak masalah-masalah ekonomi yang dialami oleh Indonesia seperti inflasi, defisit anggaran, banyaknya kemiskinan dan ketimpangan sosial. Pertanyaan nomor 3. Apa penyebab masalah ekonomi itu terjadi? Gue tahu. Penyebab Indonesia saat itu ekonominya memburuk karena Indonesia saat itu memberantas yang PRRI atau Permesa itu. Nah, itu kan diberantaskan. Nah, itu kan juga mengeluarkan dana. Nah, kemudian penyebab yang lain itu karena terjadi inflasi yang kurang lebih sekitar 400%. Dan juga karena ada konfrontasi dengan Malaysia dan karena ada defisit anggaran sekitar 7,5 miliar. Pertanyaan nomor 4. Apa akibatnya bagi masyarakat pada masa itu? Gue tahu. Jadi akibatnya bagi masyarakat itu kan karena inflasi menjadikan harga bahan pokok itu menjadi naik drastis. Nah, sehingga itu banyak masyarakat yang tidak mampu dan menjadi miskin. Dan juga terjadinya ketimpangan pendapatan. Jadi orang-orang kaya pada saat itu mereka masih bisa bertahan dengan inflasi, tapi masyarakat miskin tidak bisa bertahan dalam masa inflasi tersebut. Lu bisa jawab gak? Awas lu. Pertanyaan nomor 5. Bagaimana cara pemerintah untuk menangani masalah ekonomi tersebut? Oh ya, gue. Jadi pemerintah pada saat itu tuh ada beberapa cara ya untuk menanganinya. Seingat gue itu ada pembentukan Bappenas atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Yang kedua itu ada devaluasi mata uang atau penurunan nilai mata uang. Dan yang ketiga itu ada apa itu? Deklarasi ekonomi.
Mampus. Pertanyaan nomor 6. Apa yang mengawali terjadinya demokrasi terpimpin? Oh, gue lagi nih. Jadi yang mengawali demokrasi terpimpin itu adanya dekret Presiden 5 Juli tahun 1959. Nah, dekret itu keluar karena gimana ya? Isinya dekret kan itu ada pembubaran konstituante. Yang kedua ada pembentukan MPRS dan DPRS. Yang ketiga itu adanya berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak diperlakukan kembali Undang-Undang sementara 1950. Pertanyaan nomor 7. Apa saja peran aktif Indonesia pada masa demokrasi terpimpin? Apa ya? Nah, gue tahu. Jadi peran aktif Indonesia pada saat itu, Indonesia mengirimkan pasukan Garuda II ke Kongo untuk bergabung dengan pasukan perdamaian PBB. Kemudian apa lagi ya? Nah, Indonesia itu juga ikut memprakarsai gerakan non-blok atau organisasi GNB. Dan juga saat itu si Presiden Soekarno itu pidato di sidang umum PBB pada tanggal 30 September 1960. Nah, beliau itu berpidato tentang Pancasila, masalah Irian Barat, kolonialisme, kemudian ada tentang perang dingin pada saat itu. Pada saat itu juga ada perang dingin antara di sana, di negara luar. Nah, kemudian pada masa itu Indonesia berhasil melaksanakan Asian Games keempat di Jakarta. Keren. Pertanyaan nomor 8. Pada masa itu terjadi konfrontasi antara pemerintah dengan Malaysia. Apa penyebab masalah tersebut? Oh, gue lagi. Siap. Jadi pemerintah pada saat itu tidak setuju dengan pembentukan negara Malaysia yang dianggap itu proyek neokolonialisme oleh Inggris. Nah, jadi ya Soekarno pada saat itu menentang banget lah, kan bisa membahayakan negara kita dan negara-negara blok NEVO. Pertanyaan nomor 9. Bagaimana penyelesaian konfrontasi pemerintah dengan Malaysia? Gue tahu nih. Jadi penyelesaiannya antara konfrontasi Malaysia dan Indonesia itu saat di konferensi di Bangkok, yaitu pada tanggal 28 Mei 1966. Nah, ketika itu Soekarno tuh merasa berat hati karena Soekarno tidak lagi memegang kendali pemerintah secara efektif. Nah, jadi pemerintahan Indonesia dan kerajaan Malaysia itu sepakat untuk berdamai antara hubungan antar dua negara. Jadi intinya ya damai pada saat itu. Satu pertanyaan lagi. Bagaimana masa demokrasi terpimpin berakhir? Pertanyaan terakhir. Aku disenja. Saatnya gue. Jadi yang menyebabkan berakhirnya demokrasi terpimpin itu yang pertama ada ketidakstabilan politik ya. Dan yang kedua itu ada masalah ekonomi yang berlarut-larut. Dan yang ketiga itu ada bangkitnya PKI. Terutama pada puncaknya itu 30S yang ingin mengkudeta Indonesia itu ya. Nah, kudetanya itu hingga menyebabkan kekhawatiran bagi kalangan orang-orang militer dan anti komunis. Sehingga dari masalah-masalah itu menyebabkan lengsernya Soekarno dan berakhirnya masa demokrasi terpimpin. Berarti kita sama-sama 5 dong. Ya gitu. Terus gimana nih? Kita kan benar-benar jawab 5. Karena kalian sama-sama menjawab 5 pertanyaan, maka
aku akan mengembalikan kalian ke masa lalu. Ini gimana lah? Kayak rumah zaman dulu. Jangan bergerak. Letakkan senjata. Mana Nasution? Aku Nasution. Loh,